Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini, minggu terakhir di Januari 2025. Kemurahan Tuhan kembali kita bisa jumpa pada kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada dan juga jemaat GPD Sola Gracia Pusparaya Bogor. Sebelum saya membaca renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Bapa di sorga. Kau sungguh baik bagi kami sehingga hari ini kami boleh menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Untuk kami menikmati firman-Mu, urapi hamba-Mu, buka rahasia firman-Mu bagi kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa di sorga. Demikian juga setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu ini, mereka senantiasa di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami akan baca renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-14. Saya baca berkata demikian. Matius pasal 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saya ingin ulangi baca. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan ayat di sini adalah bagian dari perikop tentang seorang tuan yang mengadakan pesta. Ketika seorang tuan mengadakan pesta, lalu kemudian dia mengundang orang-orang untuk hadir dalam pesta. Saudara, di bagian pertama ketika tuan pesta mengundang orang-orang, mereka tidak mengindahkannya. Ya, mereka mengabaikan undangan itu. Nah, lalu pada ayat selanjutnya tuan ini berkata, kembali undang orang-orang di pinggir jalan, ya undang mereka sebanyak-banyaknya. Lalu saudara-saudara diundanglah, dan pada undangan yang kedua ini orang merespon untuk datang, iya, masuk dalam pesta, memenuhi undangan sang tuan, sang raja. Lalu pada bagian selanjutnya firman Tuhan berkata, ketika tuan masuk dalam ruangan pesta, melihat tamu-tamu undangan, dia menemukan ada seorang yang tidak memakai pakaian pesta. Nah, itulah sekilas tulisan dalam firman Tuhan. Nah, saudara, firman berkata sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Saudara, di dalam kehidupan kekristenan kita tidak hanya berhenti sampai dipanggil, tetapi ada tahap berikut, yaitu dipilih dan sampai ditetapkan. Saudara, sehingga saya dan saudara kita adalah orang-orang dipanggil. Iya, orang-orang yang dipanggil untuk masuk dalam karya rencana Tuhan. Iya. Nah, ada sebuah tanggung jawab dalam kehidupan kita, tidak hanya sebatas sampai dipanggil, tetapi kita terus berusaha agar sampai kita pada tahap berikut, yaitu dipilih. Nah, untuk dipilih ini, saudara-saudara, Tuhan memiliki kriteria untuk melihat siapa yang dipilih dan siapa yang tidak dipilih. Saudara-saudara. Nah, mengacu kepada apa yang dalam konteks perikop pembacaan di sini, sang tuan mengadakan pesta, ternyata seorang yang tidak memakai pakaian pesta pada akhirnya dia dieliminasi. Dia disuruh keluar dari ruangan itu, saudara. Nah, disuruh keluar karena dia tidak memakai pakaian pesta. Saudara, memahami tentang pakaian pesta tidak dalam konteks secara literal semata, saudara-saudara. Tetapi pakaian pesta memberi makna di dalam kehidupan kekristenan adalah gambaran dari kesiapan. Iya, kesiapan saudara dan saya, kesiapan dari tamu-tamu pesta. Sehingga ketika undangan disebarkan, lalu kemudian sekian banyak orang datang memenuhi undangan itu hadir dalam ruangan, maka bagaimana kalau saudara datang di pesta, memenuhi undangan pesta, maka saya percaya saudara dari rumah sudah mempersiapkan, siap, baik busananya, pakaiannya, saudara. Dan bahkan hari-hari jauh hari sudah dipersiapkan itu. Itu bicara tentang kesiapan. Nah, hubungkan dengan kehidupan kekristenan, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan. Sudah berapa lama saudara dipanggil oleh Tuhan sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan. Dan itu adalah sebuah proses perjalanan hidup untuk engkau mempersiapkan hidupmu, mempersiapkan dirimu, saudara-saudara, yang nanti kelak ketika Yesus datang pada kali yang kedua bahwa benar saya siap. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, dalam tulisan firman Tuhan di sini, ketika seorang tidak mengenakan pakaian pesta, disuruh keluar.
pertanda dia tidak siap. Nah, orang yang tidak mengenakan pakaian pesta di sini dapat memberikan sebuah asumsi bahwa dia tidak sungguh-sungguh. Dia tidak mempersiapkan secara maksimal, alias dia hanya asal-asal saja. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen tidak asal-asal saja, membutuhkan kesungguhan, kesiapan untuk kita datang menghampiri Tuhan, merespon panggilan Tuhan dalam hidup ini. Harus sungguh-sungguh, saudara-saudara. Seorang tidak berpakaian pesta, saya yakin dia hanya sekedar dan asal-asal saja. Ketika undangan, lalu kemudian dia asal-asal. Tuhan tidak mau orang yang hanya asal-asal saja. Kesungguhan hati, kesiapan dari kita ini sangat dibutuhkan, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Sehingga yang tidak sungguh-sungguh dalam tulisan firman Tuhan di sini, yang dihubungkan dengan orang yang tidak berpakaian pesta, akhirnya dikatakan dalam kitab di sini, dicampakkan orang itu ke dalam kegelapan. Saudara, dicampakkan. Kenapa? Hanya satu faktor, dia tidak mengenakan pakaian pesta. Yang memberi makna adalah dia tidak sungguh-sungguh. Saudara, di bagian lain dalam tulisan firman Tuhan berkaitan dengan pakaian pesta, saudara-saudara, menyambut kedatangan Yesus pada kali yang kedua yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Berbahagialah orang yang diundang dalam pesta perjamuan kawin anak domba, karena mereka akan masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba dengan mengenakan kain lenan halus, yang adalah bicara tentang perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari kasih Tuhan, berbahagialah. Maka di sini akan lebih membawa pengertian dalam kehidupan kita bahwa ternyata pakaian pesta itu adalah bicara tentang kesiapan, dan juga di dalamnya adalah bicara tentang kehidupan saudara dan saya dalam kehidupan setiap hari untuk menjadi berkat. Saudara-saudari kasih Tuhan, iya, kain lenan halus, saudara-saudara, pakaian putih bersih yang digambarkan dalam kitab Wahyu memberikan sebuah nubuatan. Orang-orang kudus yang menjaga pakaiannya agar tidak kotor. Saudara-saudara, yang menjaga perbuatan, sikap, tingkah lakunya agar tingkah laku yang digambarkan sebagai pakaian itu harus selalu mencerminkan karakter Kristus. Saudara-saudara, untuk senantiasa terus jadi berkat, jadi garam, jadi terang. Saudara-saudari kasih Tuhan. Maka saya balik dalam kitab Matius pasalnya yang ke-22 ayat 14 tadi. Sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah, inilah yang menjadi alasan tadi, bahwa pada akhirnya mereka tidak menjadi bagian dari orang yang dipilih, karena tidak memiliki kesiapan, tidak menjaga pakaian mereka putih bersih. Kalau toh ada pakaian tapi kotor, saudara-saudari kasih Tuhan. Tetapi bagi kita yang memenuhi merespon panggilan Tuhan itu, kita mau menjaga pakaian itu tetap putih bersih, yaitu bicara tentang kehidupan kita yang terus menjaga kekudusan dan kesucian. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di renungan yang singkat ini, Bapak Ibu saudara-saudara, saya berada dalam kendaraan, dalam sebuah kegiatan. Saya percaya renungan firman Tuhan akan memberikan sebuah dorongan dalam hidup kita, untuk supaya kita memahami bahwa di dalam pelayanan kita dan pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus menjaga pakaian kita untuk tetap putih bersih. Adalah perilaku, sikap, tingkah laku, perbuatan-perbuatan yang harus mempermuliakan akan nama Tuhan. Maka kita adalah bagian dari mereka-mereka yang disebut sebagai orang yang dipilih, dipanggil dan dipilih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu, Bapa di sorga, yang mengingatkan kami dalam perjalanan hidup untuk kami memiliki pakaian putih suci dalam hal kekudusan, untuk menjaga perilaku, perkataan, perbuatan, dan sikap tingkah laku kami. Kami bersyukur Bapa di sorga, kami mau merespon panggilan Tuhan dalam hidup kami sebagai undangan Tuhan, untuk kami masuk di dalam karya dan rencana Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, lawat kami semua umat jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini, untuk makin kami memahami setiap apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami, sehingga kami masuk pada sebuah tahapan, tidak hanya dipanggil, tetapi sampai pada tahap berikut adalah benar-benar kami dipilih untuk masuk dalam keselamatan surga kekal selamanya. Kami bersyukur,
Tuhan berkati kami, berkati pendengar-pendengar yang mendengar kata ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.